Kalau ngelihat penampilan dia di sini, tebak mirip siapa? Ya, Pak Tarno. Bapak kamu pasti pesulap ya? Bawa penonton tuh ke dunia penuh fantasi. Bukan Dufan yang di Ancol ya. Anjir, lu kok bisa kayak gini ya? Bersahabat di telinga lah. Musik kan emang gitu ya, nggak harus selalu dimengerti, cukup dinikmati aja. Dan misteri terbesar dari Sound of Magic adalah Halo Bray, balik lagi di Coci TV, tempatnya dimana kita akan mereview drakor, serial, film, apa aja yang bisa direview. Udah masuk pertengahan Mei nih Bray, mulai muncul gempuran drakor-drakor baru. Dan yang lagi ngehits itu salah satunya sekarang adalah Sound of Magic. Jadi drakor ini tuh identik dengan jargon, apakah kau percaya sulap? Sound of Magic tuh ibarat tembok sekolahan TK, itu banyak gambarnya, penuh warna, karena di sini menggabungkan antara drama, fantasi, musikal, dan sedikit sentuhan komedi. Fokus ceritanya ke seorang anak SMA yang berjuang melawan kemiskinan. Hidup dia nih terus berubah setelah ketemu pesulap misterius. Di drakor ini Ji Chang-wook tampil dengan visual yang beda banget dibanding drama-drama dia yang sebelumnya. Pakai atribut pesulap, topi tinggi, kemeja putih, jas. Kalau ngelihat penampilan dia di sini, tebak mirip siapa? Ya, Pak Tarno. Coba lo lihat nih dua gambar, mirip nggak? Bang Ji Chang-wook, bapak kamu pasti pesulap ya? Karena kamu sudah memprok-prokkan hatiku. Kalau nonton Sound of Magic itu rasanya kayak nonton film Frozen tapi versi live actionnya. Jadi genre utamanya tuh sebenarnya drama, tapi dibalut dengan visual efek yang keren banget untuk memperkuat nuansa fantasinya. CGI-nya tuh rapih banget Bray. Jadi kayak ngebawa penonton tuh ke dunia penuh fantasi. Bukan Dufan yang di Ancol ya. Dan ada beberapa adegan yang bikin penonton kagum dan sampai bingung gitu ya. Anjir, lu kok bisa kayak gini ya? Ditambah lagi scoring musik dan koreografinya bikin semakin meriah. Beberapa scene musikal di sini pakai gaya teatrikal. Tapi ada juga yang ngepop. Macam-macam lah pokoknya. Lagu-lagunya pun kece-kece gitu. Ya walaupun nyanyinya pakai bahasa Korea, kita nggak ngerti, tapi musiknya tetap bersahabat di telinga lah. Musik kan emang gitu ya, nggak harus selalu dimengerti, cukup dinikmati aja. Dan lagu-lagu yang dipakai di Sound of Magic tuh bukan sekedar cuman jadi pelengkap doang, bikin meriah suasana doang, enggak. Tapi juga terkandung pesan-pesan mendalam di dalam setiap liriknya. Untuk alur cerita terbilang ringan ya, karena deket sama kehidupan nyata. Isu yang diangkat di sini soal kesenjangan sosial sama mental health. Ada 3 karakter utama di Sound of Magic. Kita breakdown satu persatu. Yang pertama, tokoh anak SMA namanya Yeon Ah-yi. Dia ini bikin drama di Sound of Magic jadi ngena banget di hati. Beberapa adegan tuh bisa menggambarkan dengan jelas gimana struggle-nya Ah-yi untuk bertahan hidup di tengah kemiskinan. Scene yang paling gua ingat itu adalah waktu jadi dia nggak punya duit buat beli stocking untuk ngegantiin stocking lama dia yang udah bolong-bolong. Cewek-cewek di Korea kan anak sekolahannya gitu ya, pakai stocking gitu. Nah karena dia nggak punya duit, jadi dia pakai stocking bolong ke sekolah. Itu tuh bikin hati nyes banget gitu. Keren ya, si sutradaranya sampai memperhatikan detail terkecil dari karakternya Ah-yi. Jadi ada satu scene di mana memperlihatkan handphonenya Ah-yi ya. Dan itu tuh handphone keluaran lama. Layarnya juga udah rusak, udah retak-retak. Pokoknya bapuk banget lah. Ini tuh mau menunjukkan kalau Ah-yi memang datang dari kalangan kelas bawah. Bisa dibilang hidupnya Ah-yi ini ngenes banget gitu.
hidup susah secara finansial, ditinggal bokapnya kabur, terus harus ngebiayain adiknya pula. Gue tuh ngeliat tokoh Ahyi tuh sampai mengeluarkan airsoft gun, air mata maksudnya. Terus yang kedua ada juga tokoh Ildu, teman sekelasnya Ahyi, anak paling pintar satu sekolahan. Nih bocah tiap hari kerjaannya belajar mulu, nggak ada tuh waktu buat main Mobile Legend, FF, Bigo, sabung ayam. Ildung ini sebenarnya lahir dari keluarga tajir, tapi dia lebih milih untuk nggak ngegunain kemudahan yang diberikan orang tuanya karena dia pengen menggapai cita-citanya pakai usaha sendiri. Dia belum ngerasain bayar cicilan, bayar BPJS. Karakter selanjutnya yang menjadi roda penggerak di Sound of Magic, sosok pesulap misterius bernama Li Eul. Ini diperanin sama Ji Chang-wook. Di 5 episode awal sama sekali gak dijabarin backgroundnya Li Eul. Sisi misteriusnya dijaga banget. Malahan penonton dibuat menduga-duga kalau Li Eul ini tuh pembunuh. Jawaban soal backgroundnya Li Eul baru diungkap di episode terakhir, dan itu jadi plot twist yang lu nonton aja sendiri. Ada satu fakta menarik soal Ji Chang-wook di Sound of Magic. Jadi untuk memerankan karakter Li Eul pesulap, dia tuh sampai belajar sulap selama 3 bulan sama bukan sama Pak Tarno. Dia belajar sulap sama ilusionis Korea namanya, bentar gue cek dulu. Nama ilusionisnya tuh Lee Eun-yeol ya gitulah kira-kira. Oh ya, gue lupa mention di awal, Sound of Magic ini isinya 6 episode dan dirilis sekaligus. Jadi kalau lo mau nonton ini, lo bisa maraton sampai habis atau dicicil. Setiap ketemu orang baru, Ji Chang-wook atau tokohnya Li Eul ya, dia tuh selalu bilang, apakah kau percaya sulap? Lu bayangin kalau dalam satu hari dia ketemu 50 orang dan ngomong kayak gitu terus. Meledak itu tenggorokan. Dari mana tokoh Li Eul ngedapetin kemampuan sulapnya? Sayangnya hal itu sama sekali gak dibahas di sepanjang serial. Maksud gue, Spider-Man aja tuh dijelasin gitu dari mana dia dapat kekuatan jaring laba-laba gitu. Iron Man aja dikasih tahu dari mana dia bikin suitnya dia, bajunya dia. Nah Li Eul tuh gak dijelasin. Dan misteri terbesar dari Sound of Magic adalah sebenarnya Li Eul ini pesulap atau penyihir. Karena pesulap dan penyihir itu adalah 2 hal yang berbeda ya. Correct me if I'm wrong ya. Jai, gue ngomong bahasa Inggris. Iya, pesulap sama penyihir itu 2 hal yang berbeda ya. Kalau pesulap contohnya kayak Deddy Corbuzier deh, kan ngandelin trik gitu ya, ilusi. Nah kalau penyihir itu identik dengan hal magis dan bisa ngelakuin hal yang di luar nalar gitu. Kayak contohnya Harry Potter. Nah Li Eul ini bisa ngelakuin trik sulap, tapi juga bisa ngelakuin hal-hal yang mind blowing gitu. Kayak contohnya nih, waktu dia ngebawa Ahyi ke masa lalu untuk ketemu Ahyi versi anak-anak. Ini kan cuma bisa dilakuin sama penyihir. Dia juga bisa tiba-tiba ngilang di kantor polisi, terus muncul di taman hiburan dalam waktu hitungan detik doang. Padahal ini dua tempat tuh jaraknya jauh. Secara logika itu kan gak mungkin ya. Lu butuh waktu buat nungguin bus atau nungguin ojek online. Udah kepanjangan nih Bray, kayaknya sekian dulu deh review Sound of Magic untuk kali ini. Makasih ya udah nonton ya. Kalau lo suka ya jangan pikir 2 kali untuk nge-subscribe. Dan jangan lupa pula buat pencet tombol jempol nungging. Sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya. Ciao.